Sampai dia berkata, Om nggak takut ditangkap polisi? Dia bilang begitu. Om nggak takut dikeroyok orang? Karena saya kalau menyampaikan kebenaran, saya nggak mau kompromi. Nah jadi pendirian harus kita diketahui orang. Bagaimana pendirian kita? Mereka murid-murid saya itu paling kagum melihat iman saya kepada Bapak di surga. Makanya ini kan bukan teori semua. 2 Korintus 3:10. Betul, ini kan bukan teori, bukan teori bisa aja beli buku terus kasih mereka belajar sendiri. Tapi mereka kan lihatnya ke kita. Ngalami nggak itu semuanya? 2 Korintus 3:10. Yang keempat, apa kesetiaan atau ketekunan? Ketekunan. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu saya bisa menyerahkan begitu banyak tempat-tempat pelayanan yang saya tinggalkan. Nggak akan terpengaruh walaupun nggak ada saya di situ. Karena mereka sudah lihat bagaimana hal-hal ini. Jangan jadikan mimbar itu segala-galanya. Bisa berkata amin? Amin. Jangan. Malah buat saya mimbar itu bukan apa-apa. Karena mimbar bisa tempat orang bersandiwara. Karena kalau kita berdosa terus mau melayani, mau naik kita minta ampun, Tuhan ampuni kok. Itu kan kebenaran bukan? Maka itu hidup sehari-hari ini lebih penting. Berarti kenapa Paulus menunjukkan? Karena kamu telah mengikuti 7 hal itu. Hebat sekali. Kalau itu ada dalam hidup kita, pemuridan gak sulit. Dalam waktu singkat yang melahirkan orang-orang hebat. Karena mereka melihat hidup kita setiap hari seperti apa. Nah, itu gak sendirian loh saudara. Waktu Yahweh hadir kepada Musa sampai begitu akrab, dia gak sendirian. Kalimat berikut, ada siapa di situ? Kalau ditulis Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda itu, setelah Musa keluar kembali ke kemah dan dia masih di situ. Jadi waktu Tuhan bicara ada berapa muka, Yosua di situ tidak? Jelas di situ. Bukan berapa jam kita berdoa, bukan itu, bukan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, murid kita pun harus melihat bagaimana cara. Jadi memuridkan itu semua. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya itu nggak pernah bisa ngelihat barang kotor, barang apa itu nggak bisa. Nah dia itu saya lihat sikat giginya itu nggak bersih, juga tutupnya. Saya bersihkan, pakai air panas, ada air panas. Saya bersihkan. Pas dia mau pakai dia heran, dia kaget. Nah, karena dia tahu nggak ada orang lain di situ, cuma saya dengan dia kok di kamar. Nanti contoh-contoh kecil dalam untuk apa saja. Orang itu bisa melihat bagaimana kita hidup. Maka itu jangan mimbar jadi segala-galanya, jangan. Mimbar itu buat aja sampingan lah. Tapi hidup sehari-hari itu bagaimana kita memuridkan orang. Hubungan kami suami istri itu mereka lihat juga. Itu yang sangat indah. November tahun yang lalu dan Januari tahun ini, saya itu nggak pernah mempersiapkan itu. Hari itu November itu kami lagi 3 keluarga kami jalan. Akhirnya sampai suatu tempat yang satu suami nyusul, ayo kita pisah yuk, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, anak-anak ikut ibu-ibu yang kecil, yang besar ikut bapak. Oke, saya bilang begitu. Janjian jam segini ketemu di situ. Nah jalan-jalan terus itu melihat sesuatu, saya beli karena saya tahu ini istri saya suka ini. Terus kami balik. Nah ternyata ada satu istri sudah balik duluan karena anaknya mau, jadi kami ketemu di situ. Ya biasa, saya tanya, tadi belanja apa? Saya keluarkan belanjaan saya. Wih, dia kaget. Dia bilang, Cik, lu tadi beli ini juga. Oh ya, tak mungkin sama. Saya bilang begitu. Persis. Pasti kamu salah lihat. Karena saya nggak percaya juga. Kalau istri saya bisa beli yang sama. Lihat aja nanti kalau Cik Luis datang. Oh iya. Satu-satu pada datang. Akhirnya begitu istri saya datang. Dia bilang, Cik, mana Cik? Barangnya mana? Kenapa? Saya mau lihat saja. Soalnya begitu dia keluarkan, saya yang terkejut. Persis sama yang saya beli dan yang dia beli. Nah itu berhari-hari jadi diskusi. Bisa nggak janjian kok bisa beli yang sama? Kami ini keluarga nggak pernah seperti itu. Karena beli pergi bareng aja bisa lain-lain jadi minta. Januari itu ini loh rombongan besar. Ya ada berapa keluarga. Kami sampai di satu tempat ini di Bali, namanya Pasar Sukawati. Istri belanja sendiri. Bapak-bapak ngomong sendiri karena tahu istri kalau istri belanja itu pasti lama. Biarin aja sudah di sana. Nah terus yang satu sudah selesai. Bawa pertanyaan banyak, saya bantuin. Terus dia tanya, apa belanja apa? Enggak cuma beliin si mami tadiin. Apa itu? Ada tempat buah saudara, dari kayu tapi bisa dilipat. Jadi tinggal satu papan gini aja. Kalau ditarik itu jadi panjang, bagus sekali. Saya beli 4 saudara. Rasa atau istri pasti suka. Dia teriak, tadi mami beli 3 yang sama ini. Masa? Saya bilang iya. Karena kami mau beli lain, jadi saya nggak ketemu. Dan ternyata betul beli 7. Ngapain 7? Akhirnya kami bagi-bagi. Tapi itu pun jadi diskusi di antara mereka.
Nah, bahkan ini orang lain lagi yang November beda dengan yang Januari. Jadi saudara, dalam pemuritan, kalau semua gereja bisa seperti ini, yang paling hebat adalah kalau saudara ketemu murid-murid saya, semua mereka itu berani nginjil, berani saksi. Kemarin kami di Palembang itu sampai gempar itu tukang beca habis 3 hari. Nah, kami di Metodis Efrata Bethlehem itu depannya Hotel Lembang. Jadi nggak perlu dijemput, nggak nyebrang saja. Nah, kami kan 8 orang. Saya ajari mereka. Sebagian mereka tahu cara saya hidup. Nah, tapi masalahnya cuma deket-deket aja. Mau becak kemana? Jadi saya minta dalam 1 hari itu ada 2 kali makan. Jangan di gereja dan jangan jemput, kami mau naik becak. Saudara, jadi berhari-hari itu kami naik becak. 8 orang itu 8 becak. Satu-satu. Supaya kami saksi pada para teman. Dan tiap sore, malam usah saja cerita tadi pagi saya naik becak namanya ini. Ayo kita doakan nama itu. Dan mereka belajar. Dari 8 itu 3 sudah bertahun-tahun nggak pernah naik becak. Karena di kota mereka nggak ada becak. Karena tahu, tunggu baliknya. Bilang enggak, maaf. Sudah kasih lebih. Pasti diberi lebih. Gantian temanmu saya cari. Wah, hari pertama itu rebutan, saudara. Kami makan ditungguin. Bilang enggak, kami mau cari 8 lain lagi. Oh, begitu caranya membagi keadilan ini. Apa saja kita bisa buat. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kenapa Paulus harus ngomong seperti ini? Ya, kalau masih ada yang hafal terjemahan lama saya masih hafal. Ikutilah teladanku sama seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Itu terjemahan lama. Kalau kita tidak mengerti dari awal soal pemuritan yang tadi kita bahas, saya percaya orang yang baru pertama baca ayat ini akan komentarnya, sombong sekali nih. Betul nggak? Sombong, betul. Hah? Jadi kamu tuh Kristus? Kan begitu penilaian orang. Tapi tidak, saudara. Kita harus berani dicontoh. Untuk apa saja kita berani dicontoh. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di mana-mana, kalau ada, maaf ya kalau saya pakai kalimat ini. Kalau ada murid saya pergi tanpa saya, orang pasti langsung tahu, ini muridnya Pak Daniel. Apa yang paling identik yang mereka lihat, itu saya bersyukur. Karena ada banyak orang telepon dan cerita. Maaf saudara, saya cuma cerita bagi kemuliaan. Semua orang yang jadi murid saya, ciri yang paling kelihatan adalah orang itu nggak bisa pelit lagi. Pelajaran pertama dari murid saya adalah jangan pelit, itu saja di nomor 1. Pelit, kamu bukan murid Yesus. Berani memberi. Dan itu luar biasa. Saya bersyukur kalau ciri ini kita tunjukkan. Apa yang kita teladani dari Yesus. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau kita melihat ini, kita harus ambil positifnya dalam arti cari di mana kelemahan itu. Kelemahannya adalah tidak menceritakan berulang-ulang. Jadi nggak terus mengulang itu. Itu memang jadi apa ya? Peringatan, jadi awas-awas buat kita. Beritahukan murid-murid kita untuk terus ceritakan itu. Nah, maaf kalau saya berkata dari diri saya sendiri. Sejak 5 tahun yang lalu, ya 2004 waktu itu, saya juga kaget. Karena waktu itu setelah gempa di Nabiri cukup kuat sekali. 7 rumah kami terbakar. Di situ murid-murid saya atau anak-anak kami itu mulai berpikir. Itu saya kaget. Secara logika, kok bisa mereka berpikir seperti itu? Dan buat saya itu positif sekali. Wah, ini bisa sewaktu-waktu ini. Papa ini meninggal. Meninggal bagaimana? Wah, pertama kali istri saya dengar itu kaget juga. Dia agak marah. Kenapa ini anak-anak mikir seperti ini? Saya bilang, kamu jangan mikir negatifnya. Ini mikir positifnya. Karena mereka melihat bagaimana peranan kita di hadapan mereka. Mereka pasti mikir sekarang, kalau tiba-tiba saya itu meninggal, terus bagaimana ini? Nah, yang saya kagum saudara, sejak hari itu sampai hari ini, ada banyak hal yang mereka sudah persiapkan. Dan salah satu adalah ini. Mereka semuanya sadar, karena banyak orang yang bicara pada mereka juga, bahwa ada hamba Tuhan lain punya pelayanan seperti yang saya kerjakan. Karena di banyak tempat ada murid. Bahkan terakhir-terakhir ini mereka tuh punya cita-cita yang agak, buat saya sebenarnya nggak mungkin lah. Cita-cita begini, mereka tuh pingin suatu hari semua anak-anak saya tuh kumpul satu tempat. Nggak mungkin uangnya siapa, sama begitu, mencar jauh-jauh begitu. Nah, ini seorang mereka tuh lagi berunding, bagaimana caranya ini. Nah, jadi mereka sedang persiapan sesuatu. Kalau tiba-tiba saya nggak ada, mereka nggak boleh berhenti. Supaya lebih banyak lagi orang-orang. Nah, itu kita harus yakinkan mereka itu untuk tidak boleh berhenti sampai generasi pertama saja, pas kedua, ketiga, seterusnya. Kita minta Roh Kudus akan menolong itu. Oke, kalau tidak kita baca dulu ayat ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Jangan ditafsirkan, wah Daud ini sombong sekali. Sudah jadi raja itu masih kurang. Saya ulangi 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga,
tentang keluarga hambamu dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan. Saudara, tahun 70-an saya dapat rahasia ayat ini. Sebagai seorang pemimpin, saudara dan saya harus sudah bisa melihat dalam mata Tuhan. Ada serentetan manusia yang akan datang. Ini berapa generasi. Nah, untuk bisa melihat serentetan manusia yang akan datang ini, hanya diperlukan satu saja. Ini saya kagum pada firman Tuhan. Bukan sekolahnya tambah lagi ya. Sudah STH, MTH, enggak. Tambah lagi pelayanannya, tidak juga. Satu saja supaya kita bisa melihat murid-murid di bawah kita jadi orang-orangnya. Keturunan kita baik secara jasmani maupun rohani. Kita lihat. Ayat ini saya selalu pakai untuk konseling pernikahan. Bagi seorang suami yang paling penting bukan berapa kekayaannya, tinggal di mana, tidak. Firman Tuhan apa untuk kamu dan keluargamu nanti? Cari firman. Visi hidup Tuhan bicara apa untuk kamu menikahi. Jangan asal kawin asal beranak saja, saya berkata begitu. Tapi tahu visi. Firman apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita kan bersama anak perempuan untuk menikah. Nggak perlu tanya suami kerja, calon suamimu kerja apa, gaji berapa. Semua perempuan yang mau menikah harus tahu firman Tuhan apa. Untuk calon suami saudara, untuk keluarga nanti itu ada serentetan manusia dalam masa yang masih jauh. Jelas saudara? Apa firman Tuhan? Ini hebat sekali. Dan saya percaya di waktu itulah Daud sudah bisa melihat Yesus sebagai salah satu rentetan manusia. Bahkan dengan mata iman, saya berkata, Daud pun sudah melihat kita ada di situ hari itu. Betul? Daud sudah melihat itu. Tuhan pasti, Papa pasti akan membuka jalan. Kalau dia tahu bahwa kita punya murid, dia akan berikan fasilitas. Jadi kalau saudara, saya cerita apa yang saya alami. Saya tuh nggak pernah sibuk fasilitas. Kalau saya kembali kepada kisah Rasul tadi. Mengapa mereka nggak sibuk fasilitas? Tapi Injil sampai kemana-mana. Hebat. Ternyata prinsipnya gini. Kalau kita ngurus orang, fasilitas pasti akan ikut di belakang. Itu pasti. Ngurus orang, fasilitas akan ikut di belakang. Itu iman saya.